Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah praktikum ya untuk sistem basis data. Kalau di Leeds mungkin teman-teman ngecek ya. Kita masuknya di topik 4 nggak apa ya teman-teman ya. Topik 4 sebenarnya kebetulan kemarin kan kita pas tanggal merah ya. Jadi harusnya kan topik 4-nya ini ya. Kita masuk di topik 5, tapi berhubung diurutkan ya. Jadi topik 4 dulu. Jadi misalkan nanti untuk urutannya kita ngikut aja ya teman-teman ya. Karena mungkin kebijakan dari tim dosen ya teman-teman ya. Jadi dari tim koordinator juga. Jadi kita mengikuti saja ya teman-teman ya. Bagaimana ini prosesnya. Kemarin teman-teman mungkin agak sedikit menanyakan ya. Soalnya di presensi juga sih teman-teman. Yang keempatnya tuh saya masih kosong, di mana langsung loncat ke 5 sih teman-teman. Cuman di sini diisinya di topik keempat. Jadi nanti misalkan katakanlah nanti ada penambahan gitu, nanti kita ngikut ya untuk penjadwalannya ya, untuk penggantiannya yang belum gitu. Kemudian silakan teman-teman isikan dulu untuk presensinya yang ada di Leads ya. Sudah dibuatkan teman-teman sama Bu Iin. Nah ini kebetulan beliau koordinatornya teman-teman. Jadi kita biasanya ini ya karena tim dosen jadi biasanya satu ini ya teman-teman ya satu materi, satu penugasan juga. Jadi biasanya kita seragam gitu. Nah, karena berhubung masuk di topik 4 kita samaan saja ya. Kemudian saya ini dulu deh, mulai dulu ya teman-teman ya. Untuk kelasnya sebelum kita memulai kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawali ya kelas kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira cukup ya untuk berdoanya. Kemudian ini teman-teman, mungkin teknis di minggu depan ya, karena kebetulan saya ini ya, teman-teman yang ada di FEB itu kan harusnya kelasnya jam 8, teman-teman. Mereka ada kelas besar untuk 2 pertemuan yang hari ini sama minggu depan ya. Jadi nanti ini ya, mohon maaf mungkin untuk jadwal kita daripada kita nanggung, nanti kita ketemu biasanya habis sholat asar ya kali. Nanti setelah sholat asar sekitar ya jam kayak tadi deh, 30, jam 3 ya 15.20-an nanti kita masuk ya. Jadi mohon maaf nanti kita agak geser ke belakang ya, biar sholat dulu. Habisnya nanggung juga, tadi habis selesai kelas, jadi biar nggak buru-buru, jadi mending sholat dulu baru kita mulai kelasnya. Terutama untuk ini aja teman-teman minggu kedua. Nanti kalau misalkan udah bisa menyesuaikan ya yang apa teman-teman FEB jadi kita mulainya biasa gitu. Tapi lebih enak sebenarnya ini dulu ya teman-teman. Karena nanggung jamnya jam sholat jadi enak sholat dulu ya nanti kita agak munduran dikit gak apa-apa. Habis ini ada kelas nggak teman-teman setelah saya? Teman-teman ada ini nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oh ya udah berarti aman ya. Maksudnya misalkan kita agak mundurin gitu ya. Yang penting udah sholat dulu deh daripada nanti kita pelajaran tapi belum ini ya pembelajaran belum sholat. Oke, saya izin share screen dulu teman-teman untuk materinya. Mohon maaf ya untuk koreksinya belum selesai. Jadi kemarin malah ini ya teman-teman ngecek untuk kelas yang lain. Jadi di teman-teman niatnya tadi saya mau ngecekin yang teman-teman ya yang untuk kelas kita tapi malah ini ya belum sempat juga. Jadi mohon maaf. Jadi nanti saya susulkan untuk hasilnya. Kemudian saya izin share screen dulu untuk materi kita hari ini sebentar. Nah, kalau di materi kita kayaknya nanti teman-teman banyak mencoba aja deh. Karena fungsi ya, untuk topik bahasannya ada fungsi, sedangkan fungsi itu fungsinya cukup banyak. Jadi nanti dicobakan aja ya, kita bisa mencobakan banyak nih. Nah, saya izin share screen, semoga sudah terlihat ya di layar teman-teman. Nah, oh iya sama ini juga kali ya teman-teman ya. Kita nanti belum tahu ya, mungkin untuk pertemuan yang minggu depan ya minggu depan itu apakah teknisnya sudah full offline atau bagaimana ya nanti kita mengikuti ya. Karena untuk kebijakannya sekarang untuk kelas teori kalau untuk FIK semuanya online ya. Tapi untuk yang lain kayaknya teori tapi praktikumnya ada yang tatap muka PTM ya. Jadi mohon maaf ya, kadang saya dari balik lab dulu ya, labnya yang FEB baru balik dulu teman-teman. Jadi biar nanti teman-teman nggak apa ya istilahnya juga nggak enak
sama waktu sholat, jadi kita pastinya biasanya habis sholat gitu. Nah, untuk pokok bahasan kita terkait dengan fungsi di dalam MySQL. Teman-teman mungkin sudah pernah belum untuk mendapatkan fungsi? Sudah pernah mendapatkan topik untuk fungsi dari pembelajaran sebelumnya? Sudah pernah belum atau belum? Kalau belum kita sama-sama belajar sih. Nah, terkait dengan topik bahasan fungsi di dalam MySQL, teman-teman, ini dikhususkan ya. Kita nanti akan mempelajari fungsi string. Tadi saya lihat untuk date juga ada ya, untuk tanggal ya. Nah, di sini untuk fungsi kita mulai dengan fungsi string, teman-teman. Nah, di dalam MySQL nanti teman-teman bisa melihat ya, banyak sekali fungsi yang terdapat di dalam MySQL. Nah, fungsi ini juga teman-teman perlu cek lagi ya nanti teman-teman, karena banyak juga ternyata kemarin itu di salah satu kelas, bukan kelas teman-teman tapi kelas praktikum juga, kebetulan untuk basis data juga. Nah, itu juga menyinggung terkait dengan topik fungsi, di mana ini ya teman-teman, ternyata sintaks ya, sintaks yang di-share ya, ternyata di dalam presentasi itu merupakan sintaks dari SQL Server, teman-teman. Di mana ketika teman-teman yang sedang praktikum seperti ini ya, kita gitu mencobakan di MySQL, kebetulan hasilnya error, teman-teman. Nah, itu biasanya saya mengacu ke ininya, teman-teman. Nanti kita lihat bersama ya. Jadi yang di dokumentasi yang ada di dalam MySQL website-nya. Nah, kalau fungsi itu memang tersedia di sana, berarti memang benar fungsi itu salah satu fitur yang ada di dalam MySQL, fungsinya gitu. Nah, kalau tidak ada, memang ya fungsi itu mungkin tidak tersedia di MySQL gitu, teman-teman. Jadi kemarin itu kebetulan ini ya, nanti saya perlihatkan juga teman-teman untuk melihat referensinya ya. Jadi biar bisa saling sharing antar kelas gitu ya. Kebetulan materinya terkait fungsi juga untuk MySQL, hanya saja mungkin ini ya, karena kebetulan tim dosennya sedikit berbeda, jadi bahan materinya nanti untuk pengayaan teman-teman juga bisa dapat. Nanti kita sedikit urai ya. Nanti saya perlihatkan. Jadi kebetulan dia ngambilnya itu sumbernya ternyata ini ya, entah buku atau referensi ya teman-teman ya, ternyata diambilkan dari SQL Server, di mana ketika dites untuk MySQL fungsi itu error gitu. Nah, jadi errornya bukan karena error salah teman-teman, karena sudah mengikuti struktur sintaks, tapi ternyata dicobakan itu memang tidak tersedia fungsi itu gitu. Nanti saya perlihatkan. Nah, di sini untuk salah satu fungsinya kita mulai dari concat nih teman-teman. Untuk fungsi concat ini di sini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih string kolom ya teman-teman ya. Di mana misalkan di sini menggabungkan kolom alamat dan nomor telepon pada tabel pelanggan ya. Nah, di sini teman-teman bisa ya menggunakan tadi ya fungsi concat di sini ya. Alamat dan juga nomor telepon. Yang tadinya misalkan dipisah ya kolomnya ya teman-teman ya. Ada kolom alamat, ada kolom telepon yang masing-masing berada di kolom tersendiri gitu. Kemudian dilakukan operasi concat ya teman-teman ya. Nah, hasil outputnya seperti ini teman-teman. Dari tadi kolom alamat dan juga kolom telepon digabungkan ya. Jadi alamat dan teleponnya bisa jadi satu. Nah, ini untuk pemanfaatan fungsi concat. Kemudian ada pula nih teman-teman untuk concat WS ya. Di sini digunakan untuk menggabungkan ya dua atau lebih string kolom ya dengan separator ya teman-teman. Nah, misalkan katakanlah teman-teman ingin ya cukup mengambil ini ya penggabungan dari ini beberapa kolom isiannya ya. Jadi tapi pemisahnya separatornya adalah koma ya. Jadi di sini kita coba ya dipisahkan koma tapi dari ketiga ini ya isian ya. Nah, ini jadi hasil outputnya seperti ini teman-teman. Dari ini ya ada petik koma petik lagi dengan ada tiga isian, tiga nama, kemudian dipanggilnya langsung. Nah, ini dengan concat WS. Ini sama ya, karena namanya concat berarti fungsinya lebih kepada penggabungan. Kemudian ada substr, string awal dan juga panjang. Kemudian ada substring, string awal dan juga panjang. Ini untuk strukturnya sih teman-teman. Untuk ininya pemanggilannya ya. Jadi stringnya, kemudian titik awal sama panjang di sini mungkin belum ada contohnya. Kemudian ada substring, string from awal for panjang.
Kemudian mid ini string awal dan panjang. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengambil atau memotong string mulai dari karakter awal. Nah, sebanyak panjang karakter ya, teman-teman. Nah, ini misalkan gini, string dimulai dari 1, bukan 0 ya. Nah, di sini ada kita gunakan fungsi substring. Misalkan Budi Luhur. Nah, kita ingin ya mengambil ini ya, memotong string mulai dari karakter awal. Nah, kita minta karakter pertama berarti B, Budi ya. Kemudian sampai karakter panjangnya 4 ya, berarti sampai I ya, gitu. Nah, ini urutnya dari kiri ke kanan ya, untuk pengambilannya. Ini yang substring, teman-teman, untuk contoh substring. Kemudian ada beberapa nih contohnya. Ini tidak semua di ini ya, teman-teman, tidak dimunculkan, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa lihat. Nah, untuk ini ya, teman-teman, menentukan length ya, panjangnya ya. Oh, ini yang contoh tadi ya, yang tadi substring, ini kita masuk ke length. Untuk length ini untuk menghitung panjangnya ini, teman-teman, suatu string ya. Nah, di sini misalkan contohnya ya, select length ya, Budi Luhur. Nah, di sini harusnya ini ya teman-teman ya, keluarannya mungkin ini nggak terlalu ini ya, mengambil panjangnya, tapi tidak semuanya ya. Hasil keluarannya ini malah 5. 5 ya, padahal kalau di sini kan ada perhitungannya. Nanti coba kita lihat ya untuk contoh length-nya. Bentar. Untuk left ya, left ini langsung teman-teman mengambil string, tapi sesuai namanya left ya, berarti di sebelah kiri, di mana namanya Budi ya. Jadi kita ambil 4 ya, 4 karakter ya di sebelah kiri, berarti langsung kepanggil Budinya gitu. Kemudian right di sini ada pemanggilan tapi lawannya teman-teman sebelah kanan ya. Berarti dari hitungan satunya dari sebelah kanan ya. Nah ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang keambil yang uhurnya, yang akhiran, yang paling kanan. Kemudian sebentar. Banyak contoh ragamnya sih teman-teman, nanti bisa dicobakan. Nah, kemudian ada L-trim. L-trim di sini digunakan untuk menghilangkan spasi teman-teman. Jadi misalkan di awal ya, katakanlah teman-teman ada ya spasi dulu, kemudian baru ada katanya, kata tertentu, kemudian nanti hasil outputnya adalah hanya kata itu tanpa ada spasi di awal. Ini menggunakan L apa nih? L-trim ya. Kemudian ada R-trim ya. R-trim ini adalah sama juga untuk spasi, tapi yang ada kalau tadi left ya, yang ada di kiri, sekarang kita geser di yang ada di kanan. Spasi untuk yang di kanan. Nah, teman-teman nggak apa-apa sih, nggak harus hafal semua karena fungsinya cukup banyak. Tapi kita berusaha familiar ya sama beberapa fungsi gitu. Nah, kemudian ada trim sendiri ya. Trim ini misalkan untuk mengambil posisi yang ada di ini ya teman-teman ya, tengah-tengahnya tepatnya. Karena kita menghilangkan spasi yang ada di awal dan juga akhir, lebih tepatnya di kiri dan kanannya ya. Jadi hanya mengambil kata yang ada di tengah-tengah. Kemudian ada replace. Nah, replace di sini digunakan untuk mengganti ya suatu string dengan string yang lain. Nah, misalkan katakanlah teman-teman ingin ya melakukan replace untuk karakter misalkan W. W di sini nanti teman-teman akan ini ya gantikan dengan karakter X. Nah, cukup ditulis dari ini ya karakter awalnya, kemudian karakter penggantinya teman-teman. Nah, ini untuk outputnya ya. Jadi W-nya ini nanti akan berganti menjadi X. Kemudian ada repeat. Repeat ini digunakan untuk menduplikasi ya suatu string ya sebanyak jumlahnya teman-teman. Jadi untuk melakukan apa namanya pengulangan ya. Pengulangan misalkan dari di sini contohnya untuk kata. Nah, misalkan kelompok kata teman-teman bisa cobakan juga. Misalkan apa nih? Mon apa gitu ya. Ada kata kedua boleh tuh dicobakan. Misalkan outputnya nanti teman-teman bisa tes. Nah, di sini diminta ya sebanyak sekian kalinya ini ada di ini ya. Setelah string tersebut ada jumlah kali berapa kali ini ya string tadi akan diduplikasi. Kemudian ada reverse string. Reverse string ini untuk membalik string ya teman-teman. Jadi mysql.com. Nah, jadi dibaliknya menjadi ini teman-teman. Ini ya jadi M
OC. Jadi baliknya ini semua ya. Jadi dari kanan ya jatuhnya ya. Jadi kanan MOC dot LQSYM ya. Jadi dibalik dari sini dulu ke sini ya. Yang ini untuk reverse. Kemudian ada upper. Upper di sini untuk ini ya, perubahan string menjadi huruf kapital. Katakanlah teman-teman typingnya masih huruf kecil, kemudian teman-teman ingin buat menjadi kapital, tinggal gunakan select upper. Nah, ini langsung menjadi kapital semua. Kemudian ada lowercase, ini lawannya dari upper, di mana teman-teman bisa mengubah ya string yang awalnya hurufnya misalkan kapital semua, teman-teman ubah menjadi huruf kecil ya di sini lower ya. Jadi ini ya MySQL. Ini lucunya ini ya teman-teman ya, lowercase-nya ini harusnya sih semua ya, tapi M-nya nggak ikut. Tapi nanti teman-teman bisa cobakan ya seperti ini apa namanya hasilnya ya. Jadi seperti apa gitu kalau misalkan di tes. Kalau lower itu harusnya semuanya sih, tapi nggak apa-apa nanti bisa coba dengan kata yang lain. Kemudian month untuk tanggal ya. Nah, tanggal di sini teman-teman dapat ini ya melakukan perubahan ya untuk mengambil teman-teman mendapatkan urutannya ternyata di sini. Untuk month ini teman-teman katakanlah teman-teman sudah melakukan setting tanggal ini berdasarkan tahun, kemudian di sini ada bulan, kemudian di sini baru tanggal ya. Biasanya urutnya ini ya Y, kemudian M, kemudian baru D ya di tanggalnya ya. Jadi Y ada Y-nya 4, kemudian double M, kemudian double D ya. Nah, di mana di sini Januari itu 1 dan 2 dan seterusnya. Jadi bulannya itu dihitung pakai angka, teman-teman. Nah, di sini teman-teman misalkan katakanlah struktur bentuk penanggalannya seperti ini. Ketika teman-teman memanggil dengan tanggal, nah ini langsung teman-teman select month, langsung ambil apa namanya nilainya ada di bulan ke-6 karena diambil dari yang tengah gitu. Kemudian ada now sama sysdate ya. Oh, now ini lebih tepatnya untuk now, teman-teman. Untuk fungsi now di sini teman-teman katakanlah nanti misalkan teman-teman membuat suatu tabel di mana teman-teman ingin ya membuat kayak log gitu ya. Tabel log di mana nanti teman-teman by default misalkan sistem sudah mengisikan tanggal otomatis ya. Biasanya teman-teman menggunakan pemanggilan fungsi now. Now ini nanti outputnya seperti ini teman-teman. Ada tanggal, kemudian ada waktunya. Kemudian ada year. Nah, year di sini untuk mengambil ya tahunnya ya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman lakukan operasi select tapi menggunakan year. Nah, ini misalkan now. Nah, teman-teman untuk mengkondisikan now ya biasanya ya kondisi saat ini itu langsung aja biasanya pemanggilan now ini bisa digunakan. Jadi misalkan pada saat itu nanti akan diambil tanggal secara umum tanggal pada saat itu gitu teman-teman. Terutama tanggal di sistem komputer biasanya yang untuk jadi apa referensi. Kemudian ada week. Week di sini untuk ini ya teman-teman ya, mendapatkan urutan minggu dari suatu tanggal dalam setahun. Nah, katakanlah misalkan ya minggu dari ini ya teman-teman ya, bulan ke-6 ya. Bulan ke-6 katakanlah kan satu minggu ada 4 ya. Nah, paling enggak kan dia kalau misalkan katakanlah 4 dikali 6 harusnya sekitar tanggal 24 ya kalau full. Kebetulan dia baru di tanggal 5. Nah, mungkin bertepatan di ini ya teman-teman ya. Minggunya sampai di minggu ke-22 ya. Jadi tidak jauh dari tadi ya angka perhitungan 24. Kemudian tadi week ya. Kemudian kita bergeser ke hour, jam ya. Nah, ini ketika kita ingin mendapatkan teman-teman data dari jamnya ya, dari jam saat ini. Nah, teman-teman bisa set ya untuk mengambil waktu jamnya. Misalkan hasil keluarannya jam 20. Nah, sebenarnya tergantung struktur ini ya teman-teman nanti jamnya. Nah, misalkan seperti ini ya, jamnya kebetulan ini ya 20 sekian-sekian ya. Jadi jamnya yang 24 jam, teman-teman. Nah, ini nanti yang terambil nilai jamnya. Ini hour-nya. Kemudian ada minute ya.
minute di sini untuk mendapatkan waktu menitnya. Nah, minitnya nanti misalkan ini tadi ada nggak contohnya? Oh, ini beda ya teman-teman. Beda ya. Jadi mungkin menit setelah ya pada saat itu langsung diambilkan ya. Kalau katakanlah tadi kita mengambil angka 20 untuk jamnya, nah misalkan di sini menitnya kebetulan misalkan 0,8 gitu. Nah, di sini mana tadi? Untuk ini ya, keluarannya ternyata 8 ya. Nah, mungkin sudah berjalan gitu. Kemudian second, nah second ini tadi ya dari struktur tadi dia ambil yang paling kanan ya untuk detiknya. Nah, ini untuk mengambil detik ya, pakainya second. Nggak pakai S teman-teman ternyata, nggak seconds gitu, tapi second. Nah, itu tadi untuk pembagian ya di dalam date time ya, di dalam tanggal ya. Jadi di apa namanya pemanggilan tetapi mengambil masing-masing struktur dari tanggal ya, dari jam dan juga mungkin tanggalnya ya. Kemudian teman-teman juga bisa ya untuk menggunakan ini ya teman-teman ya, fungsi tanggal lainnya untuk melakukan penambahan tanggal teman-teman. Misalkan katakanlah teman-teman ingin ya menambah tanggal ya interval ini di sini dicontohkan ya. Nah, select date add ya. Jadi menambah tanggal untuk misalkan standarnya titik awalnya adalah now. Hari ini di mana teman-teman ini ya melakukan penambahan teman-teman 1 hari intervalnya. Jadi katakanlah misalkan hari ini, misalkan di sini now-nya itu adalah tanggal 19 ya. Nah, intervalnya menambah 1 hari ya, interval 1 ya. Jadi mungkin keluarnya di sini outputnya 20 gitu. Karena now-nya kan kita tidak tahu now-nya kapan gitu ya. Tapi di sini disampaikan ya untuk melakukan penambahan tanggal. Kemudian untuk format date format ya. Nah, fungsi ini digunakan untuk memformat tampilan tanggal ya. Time format ya untuk memformat tampilan waktu. Nah, untuk tampilan tanggal dan waktu dalam kaitannya penggunaan ya, teman-teman bisa lihat di sini ada nama bulan. Ada Januari sampai dengan Desember. Kemudian di sini nama hari di dalam seminggu ya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan ini ya. Karena minggu ya week ya di sini ya. Kalau bulan kan M dari kata month ya. Nah, nanti bisa persen W, kemudian D untuk hari ya, harinya, kemudian Y karena year ya tahunnya, 4 digit, kemudian tahun Y. Oh, ternyata ada perbedaan juga teman-teman yang bisa diperhatikan di sini ya. Y kapital itu untuk 4 digit, sedangkan Y kecil ini untuk 2 digit akhir ya dari tahun. Kemudian ada nama hari di dalam seminggu. Nah, di sini tapi biasanya namanya karena ini ya teman-teman ya. By default sistem komputer berarti penamaan tanggalnya pakai nama ini ya, yang Inggris ya teman-teman ya. Sunday, Saturday, dan seterusnya. Kemudian ada jam dalam format waktu ya. Ada 24 jam secara standar ya. Kemudian menit ya teman-teman. Kemudian ada detik juga. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan ya tadi ya pemanggilan di mana misalkan select date format hari ini ya, maksudnya now-nya. Kemudian teman-teman ini ya ingin memperlihatkan hasil ini ya teman-teman keluarannya ya. Nah, misalkan di sini day ini adalah tanggalnya, kemudian M ini adalah bulannya, kemudian Y adalah tahunnya. Kemudian dengan spesifikasi waktu diawali dengan jamnya dulu, baru I itu untuk menit, kemudian S itu untuk detik. Jadi teman-teman melakukan pemanggilan pada tanggal hari ini dengan struktur katakanlah yang teman-teman bentuk ya, seperti ini gitu. Nah, teman-teman bisa mungkin melakukan ini ya perubahan untuk struktur data tanggalnya ya, pemanggilannya nanti dengan mengubah ya letaknya misalkan gitu. Kemudian ada fungsi lainnya ya. Selain fungsi yang berhubungan dengan string ya, teman-teman bisa juga ya tadi ya ada date time juga, ada juga untuk yang numerik teman-teman. Jadi tidak melulu yang di string dan juga di tanggal, tapi teman-teman bisa melakukan operasi fungsi di numerik. Nah, di sini untuk greatest ya, ada juga nih contohnya greatest. Di sini digunakan untuk mengambil nilai terbesar dari satu kumpulan nilai teman-teman. Seperti max ya kalau menurut saya malahan.
ada kan ya fungsi untuk max ya. Max itu untuk mencari nilai maksimal ya. Nah, ini greatest ini bisa juga, teman-teman. Kemudian ada select database ya. Di sini untuk mengambil ya nama database yang sedang aktif ya. Jadi ketika misalkan teman-teman menggunakan suatu database tertentu, nah teman-teman untuk mengecek ya nama dari database tadi, teman-teman tinggal melakukan select dari database, kemudian ini ya buka kurung dan tutup. Kemudian ada user ya. User di sini kebetulan misalkan teman-teman ingin mengecek. Nah, untuk user yang sedang aktif. Nah, biasanya karena kita ini ya tidak pakai granting ya untuk level user, jadi kita pakai user yang umum ya, yang general kan yang lewat root ya teman-teman ya usernya ya. Jadi ketika teman-teman nanti misalkan melakukan pemanggilan secara umum, ketika kita tidak pakai level user ya, jadi langsung masuk, biasanya kita menggunakan yang root ya. Kemudian ada pula teman-teman untuk fungsi password. Nah, fungsi ini digunakan untuk melakukan enkripsi ya suatu string. Jadi misalkan teman-teman ingin ya password tadi tidak terlihat secara langsung ya isian dari passwordnya ya teman-teman. Jadi sudah dienkripsi. Nah, teman-teman bisa ini ya kalau misalkan melakukan operasi di dalam pemanggilan select ya untuk proses ya enkripsinya teman-teman. Jadi kata ini teman-teman password keyword ini. Nah, kalau dienkripsi hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya ini adalah keyword artinya. Itu. Kemudian ada encode. Nah, encode digunakan untuk melakukan enkripsi ya suatu string menggunakan password atau key pass ya. Di sini dicontohkan ya teman-teman ya. Misalkan select encode ini keyword kemudian di sini key pass-nya password ya teman-teman yang melakukan enkripsi ya. String str ya menggunakan password ya. Jadi di encoding ya teman-teman ya. Jadi nanti nggak keluarnya samaan ya. Jadi kalau tadi di enkripsi ini di encoding ya. Jadi dibuatnya juga outputnya tidak sama ya teman-teman ya. Karena dia di encode, dikodekan. Kemudian di sini ada di decode ya. Decode ini untuk pengembalian ya. Proses tadi ya enkripsinya katakanlah teman-teman. Misalkan tadi ya decodingnya ini adalah dengan simbol ini ya. Tadi ya di encodingnya adalah simbol ini hasilnya ya. Kebetulan kita pengen tuh hasil simbol ini sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, ini dilakukan proses decoding ya dari hasil tadi ya. Oh, simbol ini ternyata ini ya apa namanya? Menunjukkan hasil ya teman-teman ya. Ini ya keyword ya. Nah, ini ya. Ini disampaikan bahwa di sini melakukan dekripsi ya dari string encrypted menggunakan password atau key pass. Jika passwordnya benar, maka string aslinya akan benar, teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini kita pakainya password, teman-teman, di belakangnya. Jadi kalau misalkan tadi ya, di sini ada ininya juga. Jadi keyword ini nanti akan di encoding ya, dikodekan lagi jadi kode ini, tapi kata kuncinya password, teman-teman. Ada kata kuncinya ya. Jadi misalkan di sini ya, didekodkan, nah dibalikan lagi ya. Nah, tadi dengan password yang sama ya. Nah, kebetulan misalkan ya, kalau dicontohkan di sini si passwordnya ternyata salah, teman-teman. Nah, untuk password yang salah, nanti hasil output dari proses decoding dari kode tadi akan menjadi salah pula, teman-teman. Nah, karena dia by password ya untuk encoding sama decoding ya. Jadi ada passwordnya. Berbeda dengan tadi ya, kita melakukan enkripsi itu kan langsung. Jadi di encrypt saja. Nah, kalau di sini ada ketentuan passwordnya. Kemudian ada MD5. Di sini fungsi untuk melakukan enkripsi ya suatu string menggunakan metode MD5. Nah, fungsi ini juga tidak dapat didekripsi ya teman-teman ya. Jadi misalkan ya teman-teman mencoba menenkripsi ya teman-teman ya. QWERTY ini nanti kalau kode di dalam kode MD5 mungkin nanti teman-teman bisa mengecek ya pengkodean MD5 ya. Untuk QWERTY ini kalau di dalam kode MD5 akan
menghasilkan kode ini, teman-teman. Kalau enkripsinya ya. Tapi di sini tidak ada kemampuan ya dari MD5. Katakanlah teman-teman nanti ini kalau mungkin ini ya teman-teman googling itu bisa teman-teman. Jadi untuk enkripsi ya encodernya ya. Kalau di internet itu kalau tidak saya pernah dulu ada sih teman-teman. Jadi misalkan teman-teman ingin tahu ya MD5-nya katakanlah QWERTY, nanti hasil outputnya ini ya. Nah, nanti teman-teman katakanlah inputkan ini, nanti hasil output kebalikan dari ini ya enkripsi MD5 nanti akan muncul ya. Kode ini akan merepresentasikan QWERTY. Tapi di sini tidak bisa membalikkan ya teman-teman ya. Kalau sudah di MD5 kan dia bingung untuk mengembalikannya ya. Jadi teman-teman mungkin bisa cek tuh di internet ada juga teman-teman. Jadi untuk ini ya, maksudnya katakanlah kode tadi itu sebenarnya merepresentasikan apa gitu. Bisa itu ada kayak semacam generatornya apa ya kalau saya tidak salah, saya agak lupa. Nanti teman-teman bisa cari. Kemudian ada last insert ID ya. Di sini merupakan fungsi untuk mengambil ya ID terakhir di dalam proses insert ya, di mana tabelnya mengandung field ya yang bersifat auto increment. Nah, misalkan di sini ada ini ya teman-teman ya, auto increment kita tahu ya urutannya berarti 1 2 3 4 5 dan seterusnya ya. Nah, kemudian mengambil ID yang terakhirnya teman-teman pada saat insert ya. Nah, misalkan terakhir pada saat melakukan insert ya, itu berakhir di angka 231. Maka yang dipanggil kebetulan angkanya 231. Nah, teman-teman untuk fungsinya menggunakan last insert ID. Kemudian ada version. Version ini digunakan untuk mengambil versi dari MySQL ya, yang digunakan. Jadi teman-teman ingin tahu nih, versi ya dari MySQL yang teman-teman gunakan dengan pemanggilan fungsi version ini ya. Nanti teman-teman dapat bukan kode ya, series dari version si MySQL-nya. Nah, sudah teman-teman. Variannya cukup banyak. Coba saya izin share screen ya sebentar. Saya tukar dulu deh. Untuk ini ya, nanti kalau misalkan teman-teman ingin mengecek ya. Nah, ini ada juga sumber. Tadi ada beberapa kan ya, cukup banyak juga yang sudah dibahas. Tapi tidak menutup hanya itu saja ya. Teman-teman bisa mengecek di sini sebentar. Saya share screen deh. Ini ya. Ada sumber yang lain teman-teman. Nah, nanti ada juga nih teman-teman yang dari kelas lain juga. Jadi nanti biar bisa jadi referensi teman-teman juga. Bentar, saya izin share screen. Nah, ini teman-teman yang dari dokumentasi MySQL ya. Nah, teman-teman bisa nih untuk mengecek di sini ya, di MySQL ya. Nah, ini saya berikan di chat aja. Kalau teman-teman ingin mengecek ya, ragam ini yang aggregate ya, aggregate. Kemudian banyak juga nih teman-teman, aggregate function. Kemudian nanti kalau teman-teman butuh, ini ada juga yang string function. Nanti kita coba sambil lihat ya. Kita sambil cocokkan fungsi-fungsi tadi. Nah, ini untuk yang string. Kemudian ada numerik juga. Sebentar. Ini beberapa function. Ragam function nih teman-teman. Cukup banyak juga. Teman-teman bisa cek. Ini ragam functionnya. Kemudian ada yang ini. Nanti kita sambil bahas. Sebelum nanti teman-teman tinggal percobaan. Bentar. Nah, silakan bisa sambil dicek ya. Itu saya share di chat. Nah, untuk ini ya, aggregate function, nanti teman-teman bisa melihat di sini ya. Untuk fungsi-fungsi aggregate, nanti teman-teman bisa melihat di sini ada average juga, max, min ini ya teman-teman ya. Nah, fungsi ini teman-teman bisa gunakan ya untuk melakukan operasi. Lebih kayak matematis ya teman-teman ya. Nanti misalkan tadi ya, max, min, average. Nah, di sini tidak jarang sudah ada contohnya. Tinggal dibuka saja sih biasanya. Nanti sudah ada contohnya ya. Misalkan ini ya untuk max bagaimana, kemudian untuk average seperti apa ya, nanti bisa ada contohnya. Nah, kemudian ada juga untuk string, teman-teman. Nah, string ini tidak terbatas yang tadi dibahas ya. Teman-teman bisa menggunakan yang ada di sini ya. Ada ASCII, kemudian ada char, ada macam-macam concat ini tadi ya. Kemudian concat WS ini ya.
Kemudian bisa juga macam-macam nih teman-teman, bisa diaplikasikan length, kemudian left, kemudian ada right juga ya pasangannya tadi ya. Kemudian L trim ini yang umum ya kita sering temui. Nanti teman-teman bisa melihat ya, replace ini juga ada, reverse ini yang kebalikan tadi ya. Nah, ini biasanya nanti teman-teman klik aja ada contohnya. Biasanya seperti ini ya. Misalkan untuk apa nih? Tadi, saya ngeklik yang mana nih? Ini aja kali ya, yang umum tadi ya. Kita replace misalkan tadi ya. Replace sudah dijelaskan tadi ada ya replace ya. Nah, ini teman-teman untuk replace misalkan tadi ya. Untuk www tadi ya diganti ya dengan double W misalkan. Di sini untuk contohnya. Kemudian ini untuk reverse ya. Jadi ABC jadi CBA. Nanti ada beberapa contohnya juga. Nah, ini untuk dokumentasinya. Ini ada beberapa function lainnya. Maksudnya tidak tertutup kemungkinan fungsi lain. Misalkan teman-teman ingin lihat ya. Fungsi yang lain bisa dicek di sini. Kemudian ini yang numerik teman-teman. Yang numerik teman-teman bisa melihat juga ya. Cukup banyak opsinya untuk numerik. Bisa menggunakan nih macam-macam tadi ya. Yang ada apa sih tadi ya. Lebih ke matematis sih teman-teman untuk numerik yang di sini ya. Jadi kayak ada cosine, cosine ya matematis ya. Kemudian ada apa nih? Kalau div ini untuk pembagian ya. Kemudian ada mod ini reminder sisa ya. Mungkin teman-teman juga familiar. Kemudian ada sin, sinus ya. Kayak ini ya, tan juga yang matematis ini ya. Perhitungan matematis ini teman-teman. Jadi div ini untuk pembagian ya. Jadi 5 dibagi 2 gitu ya. Biasa ya untuk pembagian biasa. Kemudian ada tan ini perhitungan ya. Kayak matematis sih, lebih matematis. Nanti teman-teman bisa cobakan ya untuk contohnya. Kemudian sebentar. Saya juga bahas nih tambahannya sekalian ya teman-teman sebelum kita praktek. Nanti teman-teman bisa mencobakan banyak variannya. Sebentar, saya stop share dulu. Ini ada tambahan juga nih teman-teman. Sebentar. Saya taruh di mana ya? Sebentar. Nah, ini ada teman-teman. Sebentar saya izin share screen. Nah, ini untuk yang di kelas saya sebelumnya. Bisa digunakan nih teman-teman. Di S1 apa ya kalau tidak salah ya. Ini untuk yang S1 teman-teman. Nah, untuk yang S1 teman-teman bisa lihat ya di sini. Kemarin sempat juga kita belajar ya teman-teman ya. Untuk string teman-teman juga bisa menggunakan ini teman-teman. ASCII ya. Nah, ASCII ini pengkodean teman-teman. Pengkodean di mana ada kode ASCII. Jadi nanti teman-teman bisa melihat ya ada tabel untuk ini ya, tabel ASCII. Di mana katakanlah misalkan A ini merujuk ke ini ya, apa namanya? Angka 65. Ada tabelnya teman-teman. Nah, ini ya, sebentar. Saya agak lupa, sebentar saya share juga. Tabelnya ada. Nanti teman-teman bisa search juga tuh untuk tabel ya. Tabel ASCII-nya. Bisa nanti teman-teman search itu untuk googling gitu ya. Untuk misalkan katakanlah kode berapa gitu ya. Itu bisa memberikan ini ya, output nomor berapa gitu ya. Tabel kode ASCII. Sama juga nanti ada beberapa kode juga yang lainnya teman-teman. Jadi bisa apa namanya dapat gambaran ya. Untuk kode sekian itu menggambarkan ini ya. Nah, ini saya perlihatkan ya ini teman-teman. Ini contohnya. Sebentar. Aduh, nggak kelihatan. Oh, kecil-kecil teman-teman. Sebentar. Saya perbesar ya. Oh, kayak pecah malahan. Ntar kalau ada ininya teman-teman yang lebih besar. Coba saya cek dulu deh. Oh iya, emang kecil nih teman-teman ininya. Saya kemarin sempat dapet ininya ya. Apa namanya kodenya. Yang agak besar tapi gambarnya ternyata kecil. ASCII table nih teman-teman. Saya share dulu. Nah ini. Ada nih teman-teman. Nah silahkan nih. ASCII table ini bisa nih teman-teman lihat nih. Saya berikan di chat ya. Jadi angka ya atau kodenya itu sebenarnya dikodekan ya. Ini saya share screen. Nah ini ya. Nah tadi teman-teman.
Misalkan tadi ya ditanya A ya, A ya. A-nya itu lebih ke sini teman-teman. Yang tadi masuk kode 65 yang ini teman-teman. Untuk karakter A, tadi dikodekan nanti untuk desimalnya 65. Nanti teman-teman bisa mengkodekan yang lain ya. Misalkan karakter M. Nah ini ya masuk nomornya nanti akan keluar 77 gitu ya. Nah itu untuk contoh saja ya. Untuk penerapan tadi ya. Untuk ini ya kode ASCII. Jadi tinggal select tapi pakainya ASCII. Nah, ini untuk mengubah nilai string ke nilai numerik, teman-teman. Jadi misalkan tadi ya stringnya berapa, nanti teman-teman bisa cocokkan ya. Tadi sebenarnya nanti by default sudah keluar dari sistem, cuman kalau teman-teman ingin ya mengetes, tadi mencocokkan di tabel, tadi bisa dicek ya di tabel yang saya share di chat tadi. Kemudian ada pula nih teman-teman untuk ini ya, contoh yang tadi sama ya, karakter ya. Nah, karakter ini konversi ya, ekspresi berupa kode ASCII menjadi karakter, teman-teman. Misalkan cari ini ya, katakanlah tadi teman-teman misalkan ya, kodenya 65. Nah, ini di kode ASCII-nya itu adalah A ya, itu. Kemudian cari indeks. Cari indeks ini kemarin kalau tidak salah di tes ya, ada di kelas lain itu tidak bisa, teman-teman. Karena nanti ini ya, teman-teman yang jadi acuan itu tadi salah satunya ya untuk dokumentasi MySQL ya. Selain tadi ya ada beberapa yang kita bahas tadi, misalkan tidak dicobakan ya tidak berhasil itu ada indikasi ya teman-teman bahwa fungsi itu memang tidak tersedia gitu ya di dalam MySQL gitu. Nah ini ada beberapa fungsi. Kalau ini kalau tidak salah untuk yang SQL Server teman-teman yang char index. Yang difference ini coba sebentar saya cek dulu. Nah, kalau yang difference ini nanti teman-teman juga bisa cek ya, yang difference ini juga tidak, saya kurang tahu ada atau tidak ya. Tapi yang left ini ada teman-teman. Yang difference ini juga ini ya, jadi kayak ini logikanya pun tidak begitu jelas ya untuk perbedaannya ya. Jadi army sama army, nah dia kan akhirannya bedanya Y sama E ya teman-teman ya. Itu dianggapnya ini ya, apa namanya, satu yang familiar karena kodenya kita lihat ya. Untuk Army dan AMI itu kodenya A650 berarti dianggap mirip ya. Nah, di sini A apa namanya? Angka 4 menyatakan dua buah ekspresi itu identik. Jadi kata Army dengan akhiran Y dengan double I ya, double E di belakang itu diistilahkan oleh sistem itu mirip sama identik. Jadi diistilahkan pengkodeannya sama dengan hasil ini juga sama, teman-teman. Apa namanya, kode kemiripan ya, tingkat kemiripannya diberi level 4 ya, angka 4. Nah, tapi ini dicek lagi juga tadi ya, di dalam dokumentasi apakah difference ini masuk atau tidak itu. Atau teman-teman tes ya, katakanlah tes teman-teman sudah menyesuaikan dengan kode contoh ini, kalau memang tidak muncul ya, nah itu termasuk contoh yang mungkin memang fitur itu tidak tersedia ya untuk fungsi di dalam MySQL. Kalau live ini ada teman-teman. Live ini teman-teman bisa gunakan ya untuk pengambilan ekspresi di kiri tadi ya. Nah, kemudian ada berapa karakter yang diambil. Kemudian ada len ya. Len ini panjang ya, lengnya atau mungkin leng kalau di apa MySQL ya. Nanti sambil dicocokkan juga ya. Karena di sini kalau tidak salah untuk SQL Server ada beberapa yang tidak bisa digunakan untuk di MySQL ya. Kemudian lower ini untuk mengecilkan huruf ya, kapital tadi. Ada berbeda juga, ada beberapa yang berbeda. Trim ini sama ya teman-teman, yang di depan ya, spasi di depan ini hilang. Kemudian enchar ini yang untuk karakter Unicode ya. Nah, ini ada juga teman-teman, selain ASCII ada kode juga ya untuk Unicode dan sebagainya, di mana ada pengkodeannya sendiri. Nanti teman-teman bisa ngecek juga untuk kodenya ya untuk yang Unicode. Kemudian ada ini ya enchar juga ya, tapi dari nilai integernya teman-teman. Jadi nilai kebalikannya ya. Nah, untuk nilainya diubah jadi hasil ya karakternya. Kemudian path index ini kemarin juga nggak ada teman-teman untuk di MySQL ya, nanti bisa dicobakan. Kalau error memang iya tidak ada ya teman-teman ya untuk path indexnya di MySQL, ini di SQL Server ya. Kemudian replace ini hampir sama juga seperti tadi ya, untuk mengganti dengan suatu karakter ya teman-teman. Nah, jadi misalkan di sini ya untuk an ini nanti akan diganti dengan tanda tanya. Jadi setiap kali ada kata an nanti akan keluarnya tanda tanya.
Ini ya, kemudian ya, jadinya tanda tanya. Quote name ini ya, untuk memberikan quotation ya di dalam nama. Kemudian ini nggak harus semua teman-teman. Yang penting kita ini ya mencoba mengenali aja. Nggak harus semua diaplikasikan kalau memang tidak diperlukan semuanya gitu ya. Maksudnya dipakai saja yang kiranya memang teman-teman relevan gitu. Jadi hanya untuk pengetahuan karena cukup banyak fungsinya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Kemudian replicate ini tadi ya menduplikasi ya berapa kali ya dilakukan duplikasi untuk suatu kata misalkan atau kelompok kata. Nah, reverse ini untuk mengembalikan. Kemudian right tadi sebelah kanan ya teman-teman ya. R trim untuk yang spasi tapi di sebelah kanan. Kemudian ada space juga. Nah, space ini untuk memberikan penambahan spasi. Nah, teman-teman bisa definisikan di sini ya, di tengahnya. Misalkan kemudian str ini untuk mengkonversikan ya data numerik ke dalam bentuk string. Nah, di sini menjadi ini ya, str ya. Jadi biar keluar stringnya ya teman-teman ya. Nah, ini 66 ini numeriknya ya. Stringnya ini kayaknya lebih ke pembulatan sih teman-teman ya. 65 jadi ini ya 66 ya. Karena 7-nya kan naik ya. Kemudian staff ya. Staff di sini digunakan untuk menghapus ya suatu substring, meninsert suatu substring ya. Nah, di sini misalkan kata ini teman-teman. Dev ini ya web dev. Nah, di sini ada velo ya. Nah, velo ini ingin dimasukkan ya teman-teman ya di karakter tengahnya ya teman-teman. Nah, di sini tinggal dimasukkan ya. Kebetulan kita tahu ya karakter 7. Nah, ini apa namanya? Spasi, teman-teman. Spasi itu dihitung satu karakter ya. Jadi masuknya setelah karakter 7 nih, teman-teman. W, E, B. Nah, ini ya, ada 4 karakter ya. Jadi dia akan masuk ya. Velo ini setelah kata DE ya, gitu. Kemudian ada substring. Nah, sama seperti yang tadi ya, teman-teman ya. Substring ini akan mengambil apa namanya? Posisi ya di sekian n karakter ya. Katakanlah teman-teman menentukan ya Sony strip AK ya. Nah, kebetulan karakter kelima ini ada di posisi strip ya. Nanti akan dipanggil adalah stripnya dengan jumlah satu karakter gitu. Nah, itu teman-teman nanti bisa sambil cobakan. Nah, ini untuk Unicode ya tadi ya, kebalikan ya. Kalau di sini untuk kita memberikan karakter Unicode nanti akan keluar ya hasil nilai integernya. Kemudian upper ini lawan kata dari lower tadi ya. Jadi untuk melakukan kapitalisasi ya. Jadi biar hurufnya itu lebih menjadi yang besar atau kapital. Kemudian ada pula ini tadi sudah ya. Unicode. Nah, untuk perhitungan, nah teman-teman juga bisa melakukan ini ya tadi ya, penambahan. Misalkan dengan ini ya, tanda operasi hitung kali bagi ya, tambah dan juga kurang. Nah, ini juga termasuk nanti teman-teman. Untuk perhitungan ini fungsinya aja kali ya. Di sini teman penggunaan alias, nah ini sum. Teman-teman juga bisa menggunakan ya fungsi sum ini untuk penjumlahan teman-teman. Nah, ini bisa digunakan. Kemudian count ini juga ya. Count itu bedanya kalau sum itu menghitungnya numerik, teman-teman. Kalau count itu tidak harus numerik ya. Misalkan suatu kata gitu ya. Nah, itu bisa dihitungnya pakai count. Kemudian average ini untuk menghitung rata-rata, fungsi untuk menghitung rata-rata. Ini yang aggregate tadi ya. Nah, max min ini untuk menghitung nilai maksimum dan minimum ya. Jadi tapi di sini mungkin untuk sampel teman-teman harus kasih dulu datanya ya. Nah, nanti baru dihitung nilai maksimum dan minimumnya. Nah, ini contohnya aja. Nah, sekalian untuk praktek, kita praktek bersama ya. Saya stop share dulu. Nah, silakan teman-teman dibuka dulu Sampipinya. Kemudian silakan bebas ya, mungkin penamaan database-nya apapun boleh. Nah, silakan ya, mungkin untuk keaktifan aja teman-teman dari fungsi tadi yang telah kita cobakan ya. Mungkin teman-teman bisa ini ya mencobakan ya fungsi mana ataupun tadi ya melihat dari dokumentasi. Silakan mungkin bisa ya satu orang mencobakan satu fungsi gitu ya. Jadi bebas aja kali ya teman-teman ya. Silakan untuk keaktifan teman-teman aja. Jadi tadi ya ada yang ada di contoh tadi ya. Di contoh tadi boleh atau yang sudah kita bahas tadi
dari dokumentasi MySQL tadi, silakan dicobakan di comment line ya. Comment line-nya MySQL untuk ini mengetes ya tadi ya beberapa fungsi yang telah kita pelajari tadi. Silakan teman-teman untuk keaktifan aja nggak apa-apa. Boleh. Silakan. Saya boleh nyoba, Bu. Boleh. Silakan. Satu orang satu kali ya. Fungsi apa aja bebas ya, Bu? Bebas. Yang gampang-gampang aja dulu malahan. Yang menurut familiar mumpung belum dipilih. Boleh. Iya, Bu. Dari contoh tadi ada, atau ini teman-teman, saya share tadi yang dari contohnya teman-teman S1 ya, ini saya share di chat kalau teman-teman ingin mencobakan. Jadi mau sama persis juga boleh, mau teman-teman katakanlah punya kata-kata sendiri yang ingin dites gitu, boleh. Sebentar, saya taruh buat referensi juga untuk teman-teman yang ingin mencobakan. Saya taruh di chat ya, sebentar. Yang tadi materinya teman-teman S1, ini teman-teman, nanti bisa dicobakan. Oh, lagi dibuka, sebentar ya. Dia nggak mau. Nah itu, saya share di chat ya. Boleh tuh teman-teman. Tapi hati-hati ya, kayaknya kalau part index yang kemudian ada beberapa indeks itu nggak bisa. Jadi kalau menurut saya aman saya, mungkin ya saran saya teman-teman malah ngecek yang dari saran saya tadi, yang lewat dokumentasi tadi, yang saya kasih linknya di chat ya. Nah itu kan udah ada contohnya, dicobakan aja di terminalnya teman-teman di command line-nya. Di situ kan ada contohnya. Misalkan kayak tadi ya mungkin yang mudah kayak left right itu kan mudah ya. Nah itu yang mudah-mudah itu dulu nggak apa-apa. Boleh, silakan. Mumpung belum dipilih bebas. Silakan teman-teman yang mencoba nggak apa-apa. Tadi kan banyak ya contohnya ya tadi. Boleh pakai contoh yang dari PPT boleh. Kan untuk mengetes ini fungsinya. Jalankan ternyata sukses atau tidak gitu fungsinya. Silakan, boleh. Bu, saya Langsung boleh nyoba, share Bu. screen. Tapi saya beda Boleh. device, Bu. Nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Berat kamera ya, Bu? Boleh. Sambil diperlihatkan kali ya ininya, apa namanya? Sintaksnya. Oke, coba deh. Saya pakai ini, Bu, fungsi repeat sama reverse. Oke. Yang repeat. Coba deh. Coba. Bu, masih di mute ya, Bu? Oh iya, betul. Maaf ya. Jadi Mas Zaif silakan nama sama NIM-nya di chat ya. Nah, teman-teman yang lain boleh tuh mencobakan selain yang repeat ya. Tadi repeat sudah dicobakan.
Untuk berapa kali? Nama ya, nama 5 kali tadi ya. Repeat. Nah, boleh teman-teman mencoba fungsi yang lain selain repeat Boleh, untuk Bu. dicobakan? Boleh, boleh Mas David, boleh. Share screen aja Mas, silakan. Saya pakai itu Bu, yang select upper dan lower Bu. Boleh, boleh. Silakan. Nanti teman-teman yang lain mengambil fungsi yang lain ya. Kalau teman-temannya sudah present, sudah share untuk ini apa namanya fungsi yang sudah di share. Jadi teman-teman silakan apa namanya mencobakan untuk fungsi yang lain ya. Sini untuk upper silakan bisa dijelaskan nggak apa-apa Mas. Uppernya apa, kemudian ini. Oke, uppernya. Oh iya itu sudah keluar tuh. Ini sama lower nih. Yang lower itu mengubah kalimat yang dari huruf kapital ke huruf yang kecil Bu. Kalau yang upper itu mengubah dari huruf yang kecil menjadi huruf kapital semua. Nah, iya ya, teman-teman ya. Ini ya. Jadi contohnya di sini sudah diperlihatkan ya, teman-teman ya. Untuk upper sama lower ya. Jadi tadinya yang dari huruf kecil ke kapital dan juga untuk lower dari kapital ke lawannya ya, ke huruf kecil gitu. Oke, terima kasih ya. Mas Carlos, silakan nama sama NIM-nya di chat ya. Nah, silakan untuk teman-teman yang lain boleh mencobakan nih. Bagi yang belum, kalau bisa jangan samaan ya fungsinya yang sudah diambil repeat sama upper dan lower. Silakan teman-teman yang lain gunakan fungsi yang lain ya. Di sana kan cukup banyak. Kemarin di kelas saya sebelumnya banyak. Silakan Mbak Jihan. Kalau sudah diambil temennya, langsung aja Mbak. Kalau sudah diambil nanti teman-teman ambil fungsi yang lain ya. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah Mbak. Mungkin, nah itu. Apa nih fungsinya? Bisa sambil dijelaskan Mbak? Car ya, silakan. Iya, ya, ini kan tadi yang Ibu kirim di link yang dari MySQL kan ini. Terus Jihan ubah menjadi nama Jihan. Select char 74, 74 itu J, terus ada I, 73, ada H, 72, ada A, 65, dan ada N, 78. Jadinya jangan buat jadi kata Jihan. Oh, oke, ini ya pakai kode ASCII ya. Oh iya iya iya, keren-keren Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak Jihan ya. Ini teman-teman untuk karakter ya. Jadi bisa nih teman-teman untuk mencobakan karakter yang ada di tabel ya. Nah, ini kebetulan teman-teman bisa melihat ya pengkodeannya ini untuk ASCII. Termasuk yang Unicode juga tadi bisa teman-teman. Tapi teman-teman ngecek ya tabel yang Unicode tuh apa gitu. Saya juga nggak hafal ini apa pengkodeannya. Dia ada sendiri biasanya. Untuk kodenya MD5 tuh enkripsi sih kalau itu. Kalau ini kan standar. Jadi angka itu nanti akan merepresentasikan suatu misalkan huruf, misalkan seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Jihan. Silakan nama sama NIM-nya di chat. Silakan teman-teman selanjutnya yang sudah siap, boleh Terima langsung kasih, share Bu. screen. Ya, sama-sama Mbak. Silakan teman-teman yang lain, boleh mencobakan fungsinya. Selain yang sudah ya teman-teman ya. Ini tadi sudah ada chart. Boleh, silakan Mas. Ya, bentar Bu. Mas Arief, silakan. Selain yang tadi teman-teman kita. Ini untuk apa nih fungsinya? Silahkan disampaikan. Ini Fungsi yang mana? selection ini untuk versi MariaDB-nya Bu, MySQL-nya. Ini 10.4.22. Terus sama select database, nama database yang saya gunakan. Digunakan ya? Oke. Iya. Saya menggunakan Nah, nama database-nya pertemuan 5 underscore SBD. Oke. Sistem basis data. Nah, oke, terima kasih banyak ya Mas Arief ya. Nah, ini udah nyobain nih teman-teman untuk version sama database. Silakan untuk fungsi yang lain ya, selain yang sudah dipresentasikan teman-teman kita ya. Masih ada banyak teman-teman. Silakan Mbak Neneng kalau mau share screen langsung saja. Kalau bisa fungsi yang berbeda ya. Jadi bisa kita lihat fungsinya apa aja yang kita pelajari. Bu, saya mau coba.
Boleh, silakan Mbak Nisa. Mbak Nisa atau Mbak siapa tadi? Mbak Neneng, silakan. Langsung share screen boleh. Sudah terlihat, Bu? Sudah. Yang mana mungkin? Yang mau dijelasin tadi, yang belum ya? Silakan. Fungsi yang mana dulu? Coba. Yang ini, fungsi pemotongan string dari sebelah kiri, dari tabel karyawan. Nama karyawannya itu Rara. Panjangnya 4. Nah, ketika dipanggil dari sebelah kiri, maka outputnya kepanggil semua karena panjang Raranya 4. Oke. Lalu menggunakan pemotongan dari sebelah kanan, nama karyawan Rara, panjangnya 3, karena dipanggil dari sebelah kanan, dengan panjang 3, jadi outputnya Ara, Bu. Oke, jadi dihitung dari satunya dari A, tapi yang sebelah kanan ya. Oke, Ya, jadi satu 3 lagi karakter. yang Boleh, silakan. Yang fungsi replace dari tabel karyawan nama Rara, yang huruf A-nya diganti jadi huruf I, jadi namanya berubah jadi Riri. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi sudah menggunakan 3 nih teman-teman ya. Left, right, dan juga replace teman-teman. Nah, terima kasih ya Mbak Nisa ya. Silakan nama sama NIM-nya di chat ya. Silakan teman-teman untuk mencobakan fungsi selain yang sudah dicobakan teman-teman kita ya. Sudah banyak yang diambil nih teman-teman. Ada left, right, replace, tadi ada char, ada ini juga version database. Nah, silakan fungsi-fungsi selain itu ya untuk dicobakan. Langsung share screen saja teman-teman yang sudah sukses. Pakai yang tadi nggak apa-apa teman-teman yang ada di materi, boleh. Atau mau pakai yang di PPT tadi, materi atau di yang dokumentasi tadi, nggak apa-apa. Yang penting ngetes aja, ngetes fungsinya. Karena cukup banyak biar kita dapat referensi ya penggunaan. Kemarin tuh sempat juga teman-teman yang pakai indeks itu ya, kayaknya part indeks atau apa ya itu. Pokoknya ada kata indeks-indeksnya, itu ternyata diteskan emang nggak bisa karena di dalam dokumentasi tidak tersedia ya. Jadi teman-teman bisa kalau saya biasanya merujuk ke dokumentasi ya. Kalau di dokumentasi ada berarti bisa. Nah, atau teman-teman testing aja lah katakanlah teman-teman sudah mengikuti strukturnya. Kalau memang itu sudah sama ya, katakanlah kita sudah samakan tapi ternyata error. Nah, itu di situ bisa juga karena memang di MySQL tidak ada gitu ya untuk fungsi itu tidak tersedia. Silakan teman-teman selain teman-teman kita tadi, saya nggak usah tunjuk ya, biar teman-teman aja jadi poin. Silakan, Mas Martin, boleh langsung share screen. Oke, izin share screen ya Bu. Nah, silakan Mas. Nih, jadi di sini saya menggunakan fungsi concat Bu. Oke, concat ya, silakan Mas sambil dijelaskan. Jadi fungsi concat itu untuk menggabungkan 2 atau lebih beberapa string atau teks. Jadi di sini kan saya ada 3 teks itu my, s, dan SQL. Jadi di sini hasilnya adalah MySQL setelah digabungkan. Oke, ini ya teman-teman ya. Jadi ada katakanlah 3 isian ya, 3 field, kemudian digabungkan teman-teman menggunakan concat ya, sudah di implement ya, dieksekusi ya di sini. Oke, terima kasih Mas Martin. Silakan nama sama NIM-nya ya di chat ya. Silakan teman-teman untuk fungsi selain yang sudah diambil teman-teman kita ya. Concat sudah teman-teman presentasikan selain ini ya, fungsi yang dimunculkan teman-teman kita tadi ya, yang digunakan teman-teman kita. Pakai yang lain. Silakan. Yang belum boleh. Sebaiknya sih tidak sama ya dengan yang sudah dipresentasikan teman-teman. Masih banyak teman-teman. Banyak itu tadi. Silakan mau pilih yang dari dokumentasi boleh, mau yang dari presentasi boleh. Yang penting melakukan testing ya, uji coba dari fungsi. Silakan. Jadi teman-teman ada gambaran ya penggunaannya di dalam ini ya sintaks untuk fungsi tadi ya. Jadi nggak terlalu abstrak biar kelihatan kalau dijalankan fungsinya seperti apa gitu. Silakan teman-teman. Selain teman-teman kita boleh deh. Saya nggak usah tunjuk ya biar jadi poin ke teman-teman. Sayang aja sih kalau jadi ini ya nggak dapat poin. Silakan teman-teman, masih banyak tadi. Boleh yang numerik, boleh yang string. Ada average juga. Kalau average nanti teman-teman harus kasih angka ya. Jadi max min itu juga ya, max min tuh. Jadi ada nilainya beberapa dulu baru dihitung.
Tapi kalau di situ ada contoh, katakanlah teman-teman ingin ngetes aja, nggak apa-apa. Langsung saja. Silakan untuk teman-teman yang lain gimana? Masih banyak teman-teman yang dicobain. Silakan ya. Ada lagi nggak? Silakan dicoba dulu. Jadi bisa pakai fungsi yang lain. Saya kemarin di kelas S1 cukup banyak teman-teman yang cobain. Karena dia bisa macam-macam. Fungsinya bisa macam-macam. Silakan ya, nggak apa-apa. Dicobakan aja. Ini apa hasilnya. Kemudian tinggal share screen untuk hasilnya seperti apa. Nggak apa-apa teman-teman, lumayan untuk poin keaktifan teman-teman. Silakan. Terutama untuk yang tadi ya, fungsi yang belum. Bu, mau nyoba, Bu? Boleh, silakan Mbak. Satu nggak apa-apa, beberapa juga nggak apa-apa. Intinya kita nyoba fungsinya. Mbak Dewi, silakan. Ini untuk fungsi apa? Mungkin sambil dijelaskan boleh. Oh, masih di mute kayaknya ya? Nggak muncul suaranya. Masih di mute kayaknya. Coba di unmute. Voice-nya masih... Oh iya, sudah Iya kan? terdengar? Ya, sudah. Iya nih, select now jadinya ditampilkan tahun sekarang. Oh, ini. Jam Ya, sekarang ya. Terus Nah, ini select year teman-teman. juga sama. Select hour juga sama. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Untuk implementasi now, year, sama hour ya. Nah, ini untuk Iya. apa tanggal ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Mbak Devi. Silakan ya mencatatkan nama sama NIM-nya. Nah, ini teman-teman untuk yang apa tanggal ya. Untuk now, hour sama tadi ya. Untuk apa waktu sudah dicobakan. Silakan mencobakan mungkin yang lain ya. Year-nya juga sudah tadi ya. Untuk hour juga sudah. Silakan mencobakan untuk yang lain. Tadi masih banyak ya yang belum. Boleh pilih yang mana gitu. Kalau di situ ada contohnya nggak apa-apa teman-teman, pakai aja nggak apa-apa. Katakanlah tinggal sambil ngetes saja di apa komen lainnya. Fungsi itu jalan atau enggak gitu. Ibu, saya mau Silakan. nyoba, Bu. Boleh Mbak Sabrina, silakan langsung share screen. Bentar, Bu. Saya Ini makainya untuk L-trim ya, Bu. Oke, silakan. Sambil dijelaskan boleh. L-trim itu untuk menghilangkan karakter blank atau spasi di depan kata stringnya itu, Bu. Jadinya hasilnya kayak gini, Bu. Oke, oh ini ada spasinya ya teman-teman ya. Ya. Nah ini ya. Jadi nanti langsung ke kata ya. Jadi spasinya jadi hilang. Ini untuk L-trim. Oke, Ya. Terima kasih Mbak Sabrina. Atau ada lagi tuh di bawahnya? Sudah? Udah, Bu. Tadi sih nyoba yang Oke. ini sih, Bu. Nggak berhasil sih, Bu. Oh, yang space ya? Iya. Yang penambahan space ya? Space itu jangan-jangan nggak ada di ininya ya. Saya takutnya itu. Kadang itu karena yang di space itu apa namanya? Ini ya dari apa namanya? Materi SQL Server ya. Takutnya ini teman-teman emang nggak ada di ini ya. Kalau di dalam apa dokumentasi MySQL-nya tidak tersedia gitu ya. Jadi nggak tersedia berarti di situ tidak ada gitu untuk space. Jadi takutnya gitu sih teman-teman. Ini yang tadi ya, yang dari materi apa yang ada di chat ya tadi ya. Iya, Bu. Takutnya ini ya, karena ini teman-teman mungkin ya kayak gitu. Sering kemarin juga ya, yang char index itu nggak bisa teman-teman dites. Jadi memang di apa MySQL tidak mengakomodir teman-teman untuk fungsi itu ya. Jadi bukan karena salah teman-teman, tapi kalau memang sudah mengikuti apa contoh struktur contohnya, tapi ternyata di tes tidak muncul ya hasilnya. Nah itu bisa jadi memang di apa MySQL tidak tersedia ya opsi itu gitu, teman-teman. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Silakan nama sama NIM-nya di chat. Nah bagi teman-teman yang sudah ready, boleh langsung melanjutkan dengan fungsi yang lain ya. Tadi sudah ada L-trim. Silakan yang lainnya bisa dicobakan. Boleh pakai yang manapun, materinya boleh. Intinya mengetes fungsi sih teman-teman. Dan di max, min, average atau ini misalkan pengen coba nggak apa-apa. Pakai yang numerik gantian juga boleh.
Silakan teman-teman, ada mode, ada scene ya. Kemudian tadi ada beberapa sih contoh yang lain ya. Like itu juga sama ya itu. Like itu kesamaan. Kemudian macam-macam sih teman-teman, nanti bisa di ini. Kalau space ini ternyata berbeda ya bentuknya. Sebentar. Yang space. Oh, space-nya langsung ya. Kalau di ini tadi bentuknya seperti ini ya. Mungkin agak sedikit berbeda kali ya di dalam ini. Digabung sama apa namanya? String kayaknya apanya dia yang ini ya. Tidak mau ternyata tadi ya teman-teman ya, kita combine tadi ya untuk yang space ya. Nah, ini ternyata coba saya silakan ya teman-teman sambil mempersiapkan. Boleh nih yang untuk yang belum untuk mengisi poin keaktifan, silakan ya. Nanti kiranya sudah siap, silakan ya. Ini tadi ya. Saya coba melihat ya teman-teman ya untuk yang space tadi. Nah, di sini yang space ternyata ini ya. Sama ya teman-teman ya, select space ya. Tapi space-nya ini yang langsung. Kalau yang tadi kan digabung ya dengan ini ya. Dengan apa namanya? Penambahan karakter ya tadi ya. Kayaknya tidak mau. Tapi space-nya space aja kayaknya teman-teman. Nah, di sini. Nah, tadi waktu ditambah ternyata nggak bisa ya. Tapi space ini sama sih, sebenarnya sama ya. Harusnya space N bisa sih. Cuman waktu penambahannya dia yang nggak mau ya tadi ya. Untuk penambahan berapa kali spasinya. Nah, silakan mungkin teman-teman bisa mencobakan yang lain. Boleh, silakan. Mau apa memberikan contoh yang lain? Boleh. Silakan untuk teman-teman yang lain yang belum, boleh untuk mengisikan apa aktifan. Ada tadi siapa yang ingin mencoba? Mbak Sastia, silakan tadi. Atau teman-teman yang lain boleh. Suara saya yang belum ya? Terdengar. Boleh. Silakan langsung share screen. Replace, Bu. Udah belum Bu tadi replace? Replace apa ini? Replace. Yeah. Mengganti ya? Mengganti karakter ya? Iya. Ini belum ya? Belum. Coba deh. Saya coba share ya, Bu. Silakan. Sudah terlihat, Bu? Sudah. Nah, ini. Boleh sambil dijelaskan? Aduh, kok hilang? Nah, jadi saya replace fisika yang kapital saya ubah jadi kecil, Bu. Jadinya seperti ini. Oh, iya. Kapital jadi kecil nih, teman-teman. Jadi ini ya, apa namanya? Sensitive case ya. Jadi besar atau kecil nanti teman-teman akan ini ya, menyesuaikan dia. Oke. Yeah. Ada lagi mungkin yang dicobakan yang lain? Terus nggak bisa, Bu, katanya. Weight string. Ada nggak ya? Takutnya emang nggak ada kali ya di ininya ya. Weight string. Oh, ada nih weight string. Nggak bisa keluar. Kayaknya saya salah masukin sintaksnya kayaknya. Coba deh, sebentar. Weight string. Weight string di sini ada langsung ya. Tadi ngetesnya gimana coba? Yang weight string. Weight stringnya bentuknya agak sedikit berbeda ya. Untuk ininya. Struktur bentuk ini. Apa? Sebentar. Weight string. Weight string langsung stringnya ya harusnya ya. Dimasukkan di nilai stringnya tapi dianya ini ya nggak muncul ya. Upper weight string. Coba nih teman-teman. Contoh ininya enggak ini ya, sebentar. Contoh untuk yang dari sini ya. Ada padahal weight string ya. Iya. Weight string gini ya. Coba teman-teman. Harusnya ini ya, udah langsung ya itu. Weight string ya. Takutnya ada yang ini ya, emang kelewat ya. Tapi padahal udah ini ya. Oh, udah pakai select belum, Mbak? Weight string langsung? Belum, Bu. Pakai nggak? Belum saya pakai, Bu. Select gitu ya? Belum.
select weight string. Coba. Itu weight string ini emang agak sedikit ini ya. Jadi ada heksanya. Ada heksanya baru keluar ininya nilainya sih. Tapi weight string biasa juga bisa keluar. Cuman dianya nanti agak sedikit, hasilnya tuh agak sedikit ini ya. Weight-nya ini ya. Kalau pakai Weight-nya select dia emang. Oh iya, pakai select dia keluar aslinya ya. Weight Iya. string-nya itu. Kalau di angkakan ya, katakanlah dibikin desimal itu jadi diubah gitu teman-teman. Kalau untuk weight string-nya ada banyak ininya ya. Jadi ada ketentuannya. Katakanlah weight string-nya itu diubah menjadi angka apa gitu ya. Itu nanti biar keluar agak berbeda ya. Katakanlah ini ya. Di sini ada misalkan ini ya dijadikan heksa misalkan gitu. Jadi weight-nya weight menurut secara komputasi kayaknya. Jadi nggak keluar berapa ini ya. Kalau kita tahunya kan weight-nya kan berat ya. Nah, itu ternyata jadi keluarnya misalkan teman-teman konversi dijadikan heksadesimal ya. Heksadesimal. Nah, untuk angka tadi ataupun bilangan tadi ya ataupun nama string tadi itu diubah jadi weight di dalam bilangan tertentu gitu, teman-teman. Jadi kayak mengkonversi ya. Jadi weight string itu misalkan select hex gitu ya. Ini kayak gini. Saya kasih di chat aja kali ya. Nah, ini contohnya kayak gini. Bentar, saya taruh di chat aja kali ya. Untuk ini ya. Jadi bentuknya itu nggak semua ya, teman-teman. Jadi weight stringnya ada di kayak katakanlah dijadikan hexa ya. Hexa dulu gitu. Nah, hexa itu nanti keluar kodenya. Nah, tapi ini ya, Nah, ini. Jadi itu masih di hexa ya, dalam bentuk angka hexa ya. Hexa kan kita tahu sendiri ya, bilangannya masih banyak ya. Hexa itu masih dikonversi kalau misalkan jadi angka yang biasa ya, teman-teman. Jadi bukan angka yang biasa kita ini ya, heksadesimal kan masih bentuknya ya itulah bentuknya tidak karuan. Nah, itu hanya untuk ya weighting string ya, pembobotan ya di dalam ini string. Nanti teman-teman bisa cobakan untuk ini ya, weight-nya ya. Nah, ini ada tadi ya. Saya coba cek di sini ya. Teman-teman bisa coba ini untuk weighting tadi. Nah, oke, terima kasih Mbak Sastian Khairunisa. Silakan nama sama NIM-nya di chat. Teman-teman yang lain ada yang mencobakan untuk fungsi selain yang sudah dipresentasikan teman-teman kita? Boleh teman-teman yang belum. Tadi saya mau fungsi tanggal udah belum? Tanggal boleh, tadi baru now ya. Now kemudian year apa ya kalau tidak salah. Year sama hour kalau tidak salah. Saya coba share screen ya, Bu. Boleh. Silakan. Nah, ini saya beri kesempatan ya teman-teman untuk presentasi hasilnya. Copy aja nggak apa-apa teman-teman. Katakanlah kita mengetes gitu. Silakan. Nih, Bu, saya dijelaskan. Pakai ini select date, Bu. Jadi menambah tanggal. Saya intervalnya 1 minggu. Jadi nambahin tanggal 1 minggu dari tanggal 1 Januari. Oh, oke. 6 Januari. Sama ini juga 6. Buat iya. Subdate itu apa, Mbak? Coba sambil dijelasin boleh deh. Mengurangi tanggalnya, Bu. Saya pakai intervalnya 1 minggu. Oh, mundur ya. Oh, jadi ini ya, lawan katanya, edit untuk nambah, subdate-nya untuk kurang ya. Nah, ini teman-teman, ada juga nih teman-teman. Ada teman kita yang mencobakan nih. Ada edit sama subdate nih teman-teman. Kalau teman-teman butuh untuk ini ya, perubahan tanggal itu bisa ternyata teman-teman. Nah, silakan ya Mbak Ewi untuk nama sama NIM-nya di chat. Ini. Jadi tidak melulu yang ada di ini ya teman-teman ya. Terima kasih Mbak. Jadi nggak melulu yang sudah disampaikan di ini ya teman-teman ya, di presentasi ya. Katakanlah teman-teman mungkin ada referensi tadi ya. Di referensi ada teman-teman pengen cobakan fungsi, boleh tuh. Nggak apa-apa. Kayak ini tadi kan ya, ada edit tadi ada, kemudian ternyata ada pasangannya. Ini ya subdate untuk mengurangi. Teman-teman silakan mencobakan. Saya masih beri kesempatan nih teman-teman untuk mencobakan hasilnya. Ibu, fungsi greatest sudah belum, Bu? Boleh, Mbak Fatma boleh langsung share screen.
Karena kita tadi ini ya agak memulai agak telat, jadi boleh nih agak panjangan di belakang nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti silakan yang sudah ready mempersiapkan boleh langsung share screen ya, mumpung masih bisa untuk mengisi poin keaktifan kita ya. Kalau tidak tidak ada penugasan juga teman-teman yang di leads ya. Sambil saya cek. Kayaknya tadi hanya materi sih teman-teman. Tidak ada penugasan karena materi tadi berhenti di materi aja. Ya kayaknya materi teman-teman. Nah silakan Mbak sambil dijelaskan mungkin pakai apa fungsinya. Ini saya nyoba fungsi upper untuk mengubah string menjadi kapital. Ininya halo, select upper halo, jadinya kapital, ini halonya. Terus menggunakan fungsi lower untuk merubah stringnya menjadi huruf kecil. Di sini saya masukkan sore, terus di sini sorenya jadi kecil, huruf kecil. Lalu fungsi select greatest ini untuk mengambil nilai yang dimasukkan, angka yang dimasukkan ini untuk mengambil angka yang terbesar. Terus di sini muncul angka 15. 15 Terus ini saya coba fungsi substring, Bu, tapi nggak bisa. Nggak tahu deh salah apa. Iya. Substring itu juga harusnya ada ya. Jadi ini ya tadi ya. Iya, Bu, ada di PPT saya lihat. Substring itu yang pengambilan ya, kalau tidak salah ya. Untuk iya, pengambilan Bu. string ya. Substring ya, harusnya beberapa substring ya. Coba itu ya untuk pengambilan substring. Ini contohnya ada sebentar. Saya harusnya 1 ya. 5 ini ya, tapi nggak keluar ya. Does not exist ya, substring. String coba. Karena cukup banyak ininya ya, apa namanya? Kode yang teman-teman bisa cobakan ya. Untuk substring. Nah, substring harusnya sih bisa sih ya, subs biasa ya. Substring biasa sih teman-teman. Substring biasa langsung ke ininya ya, beberapa karakter ya. Tapi nggak keluar untuk ininya. Tiknya udah sama ya padahal. Di sini ya sudah sesuai padahal ini ya penggunaannya ya, selectnya. Atau karena petik ya, coba kalau di saya ya, ntar takutnya ini. Silakan teman-teman nanti kalau ada yang lain boleh ya nanti sebentar kita cobakan dulu yang substring tadi. Bisa ya sebentar, di saya bisa sih sebentar. Kok ada perbedaan ya? Takutnya saya ini miss substring ya. Substringnya sama. Untuk pengambilan karakternya select substring ya. Coba kalau tes ini Mbak, keluar nggak? Coba deh. Ini coba. Di sama nggak sih? Kok bisa ini ya? Harusnya sama aja sih. Coba di tes aja, di copy aja. Function ini ya. Keluar ya? Bisa. Keluar, Bu. Oh iya. Karena ini ya, spasi emang pengaruh ya. Spasi ininya sebentar. Spasi di sini ya, Bu? Spasinya ya, kayaknya pengaruh ya. Coba deh Mbak, pakai kata yang lain kali ya. Jadi dari apa? Kata yang lain coba deh dites. Spasinya kayaknya. Kalau kita ngelihat strukturnya nggak jauh berbeda sebenarnya. Coba pakai kata yang lain lah untuk mengetes. Yang singkat aja kali ya. Cuman buat ini apa ngetes. Coba dia ini nggak. Harusnya ada spasi pun ini ya.
keambil ya. Oh, bisa. Oh iya. Bisa, Bu. Jadi Ada spasinya ya, Bu, ternyata ya? substring ada spasi, teman-teman. Nah, itu. Kadang-kadang mungkin bisa ya. Kayak gitu mungkin. Jadi kita sudah menyesuaikan ya. Mungkin kitanya yang terlewat hal-hal kecil ya. Kayak spasi ternyata berpengaruh, teman-teman. Untuk pemanggilan substring aja untuk spasi ya. Kalau kita pakai spasi, dianya nggak mau muncul outputnya. Nah, hal-hal kecil kayak gitu ternyata bisa berpengaruh juga. Jadi selain teman-teman perlu ngecek ya, katakanlah di dalam dokumentasi fungsi itu ada atau tidak. Kemudian teman-teman cek juga ya, katakanlah kita tes, misalkan pastikan dulu ya, misalkan menggunakan sampel yang lain ataupun mengetes dengan kode gitu ya, dites itu apakah bisa atau tidak gitu ya. Kadang-kadang hal-hal kecil kayak gini ternyata kalau di teman-teman malah ini ya, hal-hal kecil ya. Kalau di kelas yang sebelumnya itu ini teman-teman. Jadi fungsinya tidak tersedia di dalam dokumentasi ini ya, MySQL. Jadi dia keluarnya error, nggak keluar gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Fatmah. Silakan ya nama sama NIM-nya. Silakan ada teman-teman yang lain yang ingin mencoba untuk fungsi biar kita sama-sama belajar untuk tes bersama. Silakan. Ada dari teman-teman? Ada yang ingin mencoba lagi tidak? Saya masih beri kesempatan. Kalau ada, boleh. Ada lagi tidak? Karena kita berhubung ini ya, fungsinya itu banyak. Dan kalau saya pribadi gini teman-teman, nggak harus dihafal sih. Kalau saya pribadi kadang-kadang kayak kode itu saya jujur nggak ngafal kode. Tapi lebih kadang kalau dipakai kan keseringan dipakai, misalkan seringan dipakai jadi ini ya kita jadi hafal gitu loh. Jadi kadang-kadang ininya juga nggak terlalu karena keseringan digunakan aja gitu. Karena kalau misalkan nggak sering dipakai juga kan nggak harus karena fungsinya cukup banyak dan itu nggak harus semua teman-teman implement ya kalau di dalam sintaks gitu. Kiranya yang dibutuhkan aja gitu aja. Jadi nggak melulu semuanya harus masuk gitu. Oke, ada lagi yang tidak yang mau coba? Kalau mau coba saya masih beri kesempatan. Tapi kalau tidak mungkin ada lagi nggak? Belum ada? Oh ya udah. Nanti silahkan ya teman-teman bisa sambil cobakan ya tadi ya beberapa referensi. Nanti saya taruh juga teman-teman di apa namanya? Kalau tadi ya mungkin kalau sudah download nggak apa-apa silahkan tadi materinya. Kalau materi tambahan kalau belum nanti saya tambahkan aja ke Google Drive kalau misalkan teman-teman membutuhkan. Mbak Aulia, gimana? Saya mau coba. Boleh. Silahkan. Mumpung belum saya tutup jadi dapat ini poin. Silahkan. Kita nggak ada tugas kok teman-teman, jadi kita ngikut aja ya. Jadi malah teman-teman ini ya tidak ada ini kan penugasan, jadi lebih kosong bisa dipakai untuk ini ya kegiatan yang lain. Silakan Mbak Aulia. Teman-teman yang lain yang mau coba boleh loh, masih saya beri kesempatan karena tadi kita mulainya agak telat ya. Udah bisa belum Bu? Sudah, silakan. Yang mana yang mau jelaskan? Boleh, boleh yang mana dulu? Yang ini ya aja, soal yang lain udah. Oke, MD5, boleh. Ini bagaimana? Boleh? Ya, ini saya berfungsi untuk melakukan enkripsi, Bu. Yang ini. Oke. Yang ini. Gunakan metode MD. Oh iya, MD5 ya teman-teman ya. Jadi nama Mbak Aulia kalau di enkripsi kayak gini ya Mbak. Nanti kalau teman-teman pakai, saya dulu pernah mainan teman-teman pakai generator. Coba cari aja deh di Google. Itu generator. Jadi teman-teman kalau masukkan ini ya kode-kode ini, itu nanti kalau dibalikin lagi ya di decrypt lagi, itu keluarnya nanti ini berarti Aulia gitu. Nanti teman-teman juga bisa tuh cobain aja namanya teman-teman tuh kalau di enkripsi itu kayak apa gitu ya. Nah itu kode itu nanti kalau dibalikin ya keluarnya nama teman-teman gitu. Gak apa-apa buat ini aja itu untuk pengkodean teman-teman. Selain tadi kan kita kenal ada SCII ya, ada Unicode juga ya. Jadi itu biasanya ada. Jadi katakanlah suatu kode yang memang nanti katakanlah tadi ya A itu jadi angka 65. Jadi kalau teman-teman bikin sandi-sandian gitu itu bisa ya teman-teman ya. Nggak usah pakai ini, pakai sistem aja gitu. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Aulia. Silakan ya nama sama NIM-nya ya dicatatkan di chat. Silakan teman-teman, masih saya beri kesempatan kalau teman-teman ingin mempresentasikan hasil percobaan fungsinya. Boleh, teman-teman lumayan untuk ini ya pencatatan karena nggak ada ini ya
ternyata nggak ada penugasan, jadi nggak apa-apa teman-teman, malah free ya teman-teman, jadi nggak ada tugas. Jadi bisa ini untuk mengisi poin keaktifan teman-teman. Silakan. Anda yang mau mencoba lagi, saya masih tunggu. Saya mungkin hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada yang ingin mencoba lagi untuk share screen hasil fungsinya. Oke. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah mencoba. Nanti saya rekap ya untuk keaktifannya. Kemudian karena berhubung kita ini ya, harusnya kan kita hari Senin kemarin ya ada pertemuan ya, tapi karena berhubung mungkin dari tim dosen dimasukkannya ke pertemuan 4 ya teman-teman ya. Jadi katakanlah kita masih ada hutang 1 ya, nanti kita menyesuaikan ya, kiranya akan digantikan di kapan gitu ya. Nanti kita saling konfirmasi saja ya, menyesuaikan waktunya. Kemudian untuk penugasan yang sudah, mohon maaf ya kalau belum selesai ya, nanti kalau bisa saya segera selesaikan untuk saya kembalikan dan juga kita bisa bahas bersama ya. Kiranya hal-hal apa yang kurang gitu ya dari teman-teman, atau mungkin teman-teman sudah optimal semua, nanti bisa review bareng-bareng. Oke, terima kasih banyak ya untuk kelas kita hari ini. Saya minta tolong teman-teman untuk yang bisa on cam, silahkan on cam dulu untuk dokumentasi. Jadi mungkin next time ya kita ini dulu aja kali ya, sholat dulu ya. Nanti habis sholat baru kita mulai. Karena takutnya agak nanggung waktunya, terus nanti sudah sorean. Silahkan yang bisa on cam, saya minta tolong untuk on cam, tapi yang nggak bisa nggak apa-apa, nggak memaksakan, tidak memaksakan teman-teman. Nanti teman-teman bisa cobakan ya tadi ya ragam fungsinya ya. Kalau misalkan tadi belum share screen nggak apa-apa. Silakan nanti sambil dicobakan tadi berbagai fungsi yang ada di dalam MySQL. Saya hitung mundur ya teman-teman ya. Untuk screen yang 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Untuk slide 1 saya save dulu ya. Kemudian untuk slide 2-nya teman-teman. Sebentar. Oh, nanti sama. Sebentar. Untuk slide 2, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, silahkan ya kalau mau off cam nggak apa-apa. Nah, mungkin ini ya. Kalau yang ini lebih simple teman-teman dibandingkan yang percobaan yang kemarin-kemarin ya, ada trigger dan sebagainya. Jadi teman-teman tinggal mencobakan fungsi ya. Nanti silakan dicoba tadi ya. Misalkan ada fungsi-fungsi yang belum teman-teman penasaran bisa dicoba. Oke, terima kasih banyak untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf ya jatuhnya jadi agak ke belakang karena mundur gitu ya. Karena kita tadi sholat dulu ya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita sholat dulu ya, baru kelas ya, biar nggak nanggung sholatnya. Terima kasih banyak teman-teman sudah berpartisipasi di kelas kita hari ini. Kalau misalkan dalam penyampaian saya ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Saya tutup ya kelasnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya tutup ya kelasnya. Terima kasih teman-teman.